Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 470. Tepatnya, dia hanya seorang kultivator dan belum menjadi peri. Saya tidak tahu apakah ada yang abadi di dunia ini, tapi saya tahu ada sekelompok kultivator. Hanya saja orang-orang ini bersembunyi di pusat kota dan tidak pernah mengekspos diri mereka sendiri, jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Bai Xiushan menjelaskan. Ayah, bagaimana kamu tahu ada kultivator abadi? Tanya Bai San. Bai Xiushan melihat keluar jendela tiba-tiba, dan kemudian dia menyadari ingatannya, dan mulai berkata perlahan, Liontin Giok dari keluarga Yin sebenarnya adalah senjata spiritual dari kultivator abadi. Saya ingat bahwa saya baru berusia awal 20-an, muda dan energik, dan saya selalu ingin memuja seseorang yang lebih tinggi. Guru, jadi saya pergi ke laut bersama anak laki-laki dari keluarga Yin, berpikir bahwa akan ada tuan sejati di pulau itu. Namun, setelah berlayar di laut selama sehari semalam, tiba-tiba terjadi badai, dan kami berdua dilarikan ke tempat yang sama, perahu kandas di pulau terpencil, dan kami berdua hanya bisa mendirikan kemah sementara di pulau itu, berharap bahwa seseorang akan lewat, atau kita bisa kembali setelah air pasang. Kami akan mati. Kehausan, tetapi Tuhan menyukai kami, dan tiba-tiba hujan turun, dan kami berdua dengan senang hati mengumpulkan air hujan. Tidak ada hujan sama sekali di tempat lain, dan dari waktu ke waktu akan ada sambaran petir, dan akan ada semburan suara aneh. Kami berdua mencari suara, dan akhirnya ditemukan di balik batu, melihat dua orang berkelahi, pemandangan saat itu sangat mengejutkan. Saya melihat satu orang memegang senjata mirip kapak besar. Setiap kali dia mengayunkan petir akan menyambar, dan bebatuan akan beterbangan. Itu seperti dewa yang turun ke bumi. Orang di seberang memang sedang memegang seruling, yang bisa menyambar petir setiap saat, membuat ledakan yang menggelegar. Aku belum pernah melihat pertarungan seperti itu. Ini sama sekali bukan pertarungan yang mematikan. Menakutkan. Kami berdua berjongkok erat di belakang batu, tak satu pun dari kami yang berani bergerak. Kami tidak berani melihat ke atas sampai tidak ada gerakan, dan menemukan bahwa kami berdua sudah lama menghilang. Pemandangannya berantakan, dan di antara puing-puing, anak laki-laki dari keluarga Yin mengambil Liontin Giok, jadi pasti salah satu dari mereka menjatuhkannya. Kita berdua tahu bahwa Liontin Giok itu pasti harta karun, dan ketika air pasang kembali, kita kembali dengan perahu, dan saya ingin Liontin Giok juga, jadi anak laki-laki dari keluarga Yin menyelinap ke arahnya, tetapi dia tidak ingin Liontin Giok itu memancarkan lampu merah, dan dia mengirim saya terbang. Anak laki-laki dari keluarga Yin segera menganggap Liontin Giok sebagai harta keluarga. Semua orang mendengarkan kenangan Bai Xiushan, satu mereka berpikir keras, mereka tidak pernah mendengar Bai Xiushan berbicara tentang kejadian ini. Kakek, bagaimana kamu tahu pasti bahwa kedua orang itu adalah pembudidaya abadi? Bai Santang bertanya masih bingung. Setelah saya kembali, saya mencari melalui buku-buku kuno dan menemukan bahwa ada kultivator abadi di dunia ini. Pertarungan antara kedua orang itu pada waktu itu, bagaimana jika mereka bukan kultivator abadi? Bai Xiushan menjelaskan. Bai Santang berhenti berbicara, lalu berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu apakah Hagen adalah seorang kultivator, tetapi Liontin Giok itu pasti harta karun. Pada saat itu, Qin Feng dan saya menembak gadis yang mengenakan UPI, dan hasilnya juga kilatan cahaya merah. Kami berdua terbang keluar. Mata Bai Xiushan berbinar, tampaknya Hagen adalah seorang kultivator abadi, dan Liontin Giok belum diaktifkan di keluarga Yin selama dekade, tapi itu diaktifkan sekali di tangan Hagen, maka Hagen harus tahu rahasia Liontin Giok. Bukankah sudah diaktifkan selama beberapa dekade? Bai Santang bertanya dengan heran. Bab 471. Tentu saja, jika keluarga Yin dapat mengaktifkan Liontin Giok, bagaimana kita bisa menghancurkan keluarga Yin? Bai Xiushan berkata dengan dingin. Apa yang harus saya lakukan? Bai San menghela nafas. Semua orang tenggelam dalam pikiran, jika Hagen benar-benar seorang kultivator, lalu mengapa mereka harus melawan Hagen?
Santang, kamu berangkat ke ibu kota provinsi Jiangbei sekarang, kirim dia semua bahan obat di rumah Yawang, dan beritahu dia bahwa keluarga baik kami bersedia membayar upeti untuk bahan obat untuk waktu yang lama untuk membantunya berlatih. Kamu akan mengingatnya untukku. Bersikaplah rendah hati, jika kamu berani mengganggunya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bai Xiushan akhirnya mengambil keputusan, jika Hagen benar-benar seorang kultivator, maka keluarga Bai harus merebut ini. Kesempatan tegas, jika ada kultivator di belakang keluarga Bai dengan dukungan keluarga Bai, keluarga mana yang berani bertarung dengan keluarga Bai di seluruh ibu kota? Dimengerti, kakek? Bai Santang tidak bodoh. Sebaliknya, Bai Santang sangat bijaksana. Jika tidak, di pesta seni bela diri Jiangbei, keluarga Bainya akan terbunuh atau terluka. Bai Santang bergegas ke Jiangbei tanpa henti, dan pada saat yang sama, di keluarga Qin di ibu kota, Qin Feng menghancurkan barang-barang seperti orang gila. Tuan muda, tuan dalam pengasingan. Tanpa perintahnya, tidak ada yang berhak memobilisasi 4 Raja Kong keluarga Qin. Pelayan. Tua itu mengikuti Qin Feng tanpa daya. Begitu banyak orang telah terbunuh dalam keluarga Qin kami, dan saya diinjak-injak dan dihina. Hanya itu? Saya harus membawa pergi For King Kong hari ini. Ketika saatnya tiba, ayah saya akan menyalahkan saya dan memintanya untuk datang kepada saya secara langsung. Kata Qin Feng, dan hendak bergegas menuju halaman yang ditutup oleh gerbang besi, tetapi dihentikan oleh pengurus rumah tangga tua. Tuan, jika Anda melepaskan 4 Raja Kong sekarang, jika mereka sudah gila, maka keluarga Qin akan hancur. Sekarang hanya Tuan yang bisa mengendalikan pikiran mereka. Pengurus rumah tangga tua itu memohon dengan getir. Keluar dari sini, aku sudah lama membawa pil jaminan dari kamar ayahku, selama aku memberikannya ke 4 Raja Kong. Semuanya akan baik-baik saja. Qin Feng menendang kepala pelayan tua dan hendak membuka gerbang besi. Kamu bajingan, ayahmu dalam pengasingan, jadi tidak ada yang bisa menjagamu? Ini adalah teriakan keras, yang membuat Qin Feng takut untuk segera berhenti. Melihat ke belakang, saya melihat seorang pria paruh baya dengan wajah berdaging memelototi Qin Feng. Paman ketiga. Qin Feng segera menjadi jujur saat melihat orang itu datang. Paman ketiga Qin Feng melangkah maju dan merebut jaminan dari tangan Qin Feng. Apakah Anda juga dapat mengendalikan keempat King Kong ini dengan santai? Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Jiangbei, orang yang saya bawa terbunuh, belum lagi, diinjak-injak dan dipermalukan di depan umum. Keluarga Gu yang meminta seseorang untuk melakukannya. Saya pikir keluarga Gu ingin membalas dendam pada kami, dan Liontin Giok dari keluarga Yin juga tiba di tempat bernama Hagen di tangan bocah itu. Qin Feng tidak merasa bahwa Guling Er telah menyelamatkan nyawanya saat ini, tetapi bahkan memukulinya, semuanya di kepala keluarga Gu. HMPH, Guentian telah pensiun dan keluarganya menurun. Beraninya kau membalas dendam pada keluarga Qinku? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Paman ketiga Qin Feng mendengus dingin, lalu berkata kepada Qin Feng, bukankah Liontin Giok itu juga diinginkan oleh keluarga Bai? Mungkinkah keluarga Bai tidak bergerak? Takut dia tidak berani melakukan apapun. Berbicara tentang Bai Santang, gigi Qin Feng gatal karena kebencian. Saat itu, dia mengusulkan untuk mengikuti Bai Santang untuk berurusan dengan Hagen, tetapi dia tidak menyangka anak ini akan menjadi pengecut dan menjualnya. Bajingan dari keluarga Bai tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Paman ketiga Qin Feng juga memarahi dengan marah, dan kemudian berkata kepada Qin Feng, ayahmu sedang mundur sekarang, jangan buat masalah untuknya, kembalikan kunci ke pembantu rumah tangga tua, aku akan membiarkanmu serigala liar membawa seseorang untuk pergi ke Jiangbei bersamamu lagi. Mata Qin Feng berkilat gembira ketika dia mendengar itu, paman ketiga, apakah kamu benar-benar meminjamkanku paman serigala? Bab 472. Tentu saja itu benar, aku masih bisa membohongimu, kapan keluarga Qin kita diganggu seperti ini? Paman ketiga Qin Feng berkata dengan senyum tipis. Hahaha, bagus sekali. Jika paman serigala pergi, dia pasti akan membunuh anak itu, dan kemudian aku akan menghancurkan Gulinger dengan baik. Qin Feng tertawa terbahak-bahak. Ibu kota.
Provinsi Jiangbi. Hagen dan Suyuki kembali. Tapi Hagen tidak terburu-buru pergi ke Hengshan. Dia ingin menyelesaikan masalah rumah Yaoang dulu, lalu pergi ke Hengshan. Lin Tianhu tidak berlatih siang dan malam setiap hari. Setelah meminum pil pelunasan besar yang diberikan oleh Hagen, Lin Tianhu bisa merasakan kekuatannya meningkat pesat. Sudah 3 hari, dan rumah Yaoang belum pindah. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Hagen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Qi Feng berjalan dengan cepat. Tuan Chen, rumah Yaoang telah mengirim seseorang, mengatakan bahwa mereka meminta Tuan Chen untuk pergi ke rumah Yaoang. Hagen tertawa ketika mendengarnya. Saya hanya ingin pergi. Mereka jadi saya mengirim orang untuk mengundang mereka, jadi pergi dan lihatlah. Tuan Chen, apakah Anda ingin saya membawa lebih banyak orang? Tanya Qi Feng dengan suara rendah. Sudah waktunya untuk membawa lebih banyak orang. Ada begitu banyak bahan obat. Jika ada lebih sedikit orang, tidak ada cara untuk membawa mereka kembali. Kata Hagen sambil tersenyum. Segera, Qi Feng mengantar Hagen langsung ke rumah Yaoang, diikuti oleh beberapa truk, siap menarik bahan obat. Tuan Chen, apakah Anda yakin rumah Raja Obat pasti akan menyerahkan bahan obat? Di tengah jalan, Qi Feng bertanya dengan sedikit bingung. Apakah dia membayar atau tidak? Saya harus mendapatkan bahan obat. Jika mereka tidak menyerahkan, saya akan membunuh mereka semua. Bahan obat itu tetap milik saya. Hagen bersandar di sandaran dan mencibir. Qi Feng tidak berbicara, apa yang dikatakan Hagen benar, bunuh saja mereka semua dalam masyarakat ini di mana yang lemah memangsa yang kuat, yang lemah tidak berhak berbicara. Segera, Hagen dan yang lainnya tiba di rumah Yaoang, tetapi pemandangannya tidak setegang yang mereka kira. Mereka melihat Bai Santang dan San Simiao menunggu Hagen di depan pintu. Saat mobil tiba, Bai Santang melangkah maju dengan cepat dan membukakan pintu untuk Hagen sendiri. Tuan Chen. Bai Santang dengan hormat mengikuti Hagen dan memanggil. Ini membuat Hagen agak terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya. Setelah turun dari mobil, dia diundang ke aula rumah Yaoang. Bai Santang mengundang Hagen untuk duduk di kursi utama, dan dia sendiri duduk di sebelah Hagen. Adapun San Simiao dan yang lainnya, mereka hanya bisa berdiri di samping. Jujur saja, aku tidak suka bertele-tele. Hagen sedikit terkejut, obat apa yang dijual di labu Bai Santang ini? Jika keluarga Bai berkompromi dan menjadi sangat hormat hanya karena dia memenggal beberapa tuan, Hagen sendiri tidak akan mempercayainya dengan kekuatan keluarga Bai, tidak mungkin untuk berkompromi begitu saja. Tuan Chen, saya kembali ke rumah Bai untuk membicarakannya. Kakek berkata bahwa Tuan Chen jenius. Hanya ketika bahan obat ada di tangan Tuan Chen, mereka dapat memiliki efek terbesar, jadi kami bersedia untuk mendedikasikan semua bahan obat di rumah Yaoang untuk Tuan Chen, dan di masa depan istana akan memberi Tuan Chen aliran bahan obat yang stabil. Kata Bai Santang. Setelah mendengar ini, Hagen sedikit mengernyit, dan menatap lekat-lekat pada Bai Santang. Hagen tidak bisa melihat melalui Bai Santang dan keluarga Bai ini. Ini adalah hasil yang paling ideal. Saya tidak menyangka pihak lain akan melamar saya dengan bahan obat terus-menerus di masa depan, bukankah ini yang saya inginkan? Namun, Hagen tidak terlalu optimis. Dia tahu bahwa keluarga Bai tidak dapat melakukan bisnis dengan kerugian, pasti ada upaya atau kondisi lain di dalamnya. Katakan padaku, kondisi apa yang dimiliki keluarga Baimu? Aku tidak percaya keluarga Baimu memiliki niat baik seperti itu. Tanya Hagen. Bab 473. Tuan Chen, kakek saya berkata bahwa saya berharap keluarga Bai akan bersama Tuan Chen selamanya. Jika Tuan Chen memiliki perintah, saya, keluarga Bai, akan melakukan yang terbaik. Bai Santang berdiri dan membungkuk Hagen. Hagen menjadi semakin bingung. Dia menatap Bai Santang, sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu tahu sesuatu? Aku ingin mendengar kebenaran. Bai Santang mengangguk, lalu menatap San Simiao dan berkata, kalian semua keluar, tanpa saya tidak ada yang diizinkan masuk. San Simiao mengangguk, dan segera memimpin orang keluar, dan Hagen juga menatap Qi Feng, kamu juga keluar. Qi Feng juga keluar. Ketika hanya ada 2 orang yang tersisa di aula, Hagen dan Bai Santang,
Bai Santang membungkuk dan berkata dengan hormat, "Kakek saya berkata bahwa Tuan Chen adalah seorang kultivator abadi dan harus dikagumi oleh orang lain. Saya juga berharap Tuan Chen dapat memberkati keluarga Bai saya." Kemakmuran. Ketika Hagen mendengar ini, dia langsung terkejut. Kakek Bai Santang ini adalah orang pertama yang mengenali identitasnya, dan tidak ada yang pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator. Dan Hagen sendiri belum pernah bertemu dengan seorang biksu selama periode waktu ini. Mereka semua adalah pejuang dan penyihir. Hagen memiliki beberapa keraguan, apakah dia dan kepala naga tua satu-satunya pembudidaya abadi di dunia ini? Mungkinkah kakekmu juga seorang kultivator abadi? Atau apakah dia pernah melihat seorang kultivator abadi? Hagen bertanya dengan sedikit bersemangat. Jika dia bisa bertemu dengan seorang biksu lagi, maka Hagen tidak akan merasa kesepian lagi. Dia bisa menemukan seseorang untuk diajak bicara dan menemukan topik yang sama. Terlebih lagi, Hagen tidak tahu banyak tentang kultivasi keabadian. Dia sangat ingin tanya seseorang. Bai Santang menggelengkan kepalanya, "Kakek saya bukan seorang kultivator, tetapi dia memang telah melihatnya." Segera, Bai Santang memberitahu Hagen persis apa yang dikatakan Bai Xiushan kepadanya, dan Hagen langsung berkecil hati setelah mendengar ini. "Saya melihat puluhan tahun yang lalu, di mana saya masih mencarinya sekarang. Sepertinya jika saya ingin tahu lebih banyak, saya harus menunggu hingga 15 Juli untuk pergi ke pulau tak berpenghuni, dan saya tidak tahu apa peluang besar yang dibicarakan naga tua itu. Ada juga ibu kandungnya." Hagen selalu merasa bahwa ibu kandungnya tidak mati, tetapi masih hidup, tetapi terkunci di suatu tempat. Hagen sendiri tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, dia tidak bisa menjelaskan. "Kakekmu menebak dengan benar. Aku memang seorang kultivator." Hagen tidak menyembunyikannya dari Bai Santang. Karena keluarga Bai memperlakukan satu sama lain dengan tulus, Hagen tidak bermaksud menyembunyikannya dari mereka. Ini saling menguntungkan, karena kekuatan meningkat, Hagen akan membutuhkan lebih banyak bahan obat. Begitu Hagen setuju, mata Bai Santang berbinar, matanya penuh kecemburuan dan keterkejutan. Dia mengikuti Hagen sedikit gagap, seorang kultivator jika dia berkultivasi dengan baik, dia akan menjadi peri. Ketika Anda berlatih bela diri, Anda melatih energi internal. Mengandalkan pelatihan terus-menerus, Anda dapat menghasilkan energi di dantian Anda. Tetapi yang saya butuhkan untuk pelatihan adalah energi spiritual. Saya mengubah energi spiritual menjadi energi spiritual dan menyimpannya di dantian saya, hanya seperti penyihir itu. Mereka juga membutuhkan energi spiritual, tetapi jumlah yang mereka butuhkan sangat kecil, dan mereka lebih banyak menggunakan formasi. Hagen mengikuti Bai Santang untuk menjelaskan. "Oh begitu. Tuan Chen menginginkan bahan obat ini. Apakah itu berarti bahan obat ini mengandung energi spiritual yang dapat membantu Tuan Chen berkultivasi?" Bai Santang tiba-tiba menyadari. Hagen mengangguk, "Itu benar, tetapi hanya bahan obat yang berusia lebih dari 100 tahun yang dapat menghasilkan energi spiritual. Sekarang energi spiritual di dunia terlalu sedikit, jadi saya hanya dapat berkultivasi dengan menyerap energi spiritual dari objek lain." Bab 474. Tuan Chen, jika Anda para pembudidaya mencapai akhir kultivasi Anda, apakah Anda abadi? Bisakah Anda terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah? Dapatkah Anda hidup selamanya? Bai Santang bertanya dengan rasa ingin tahu seperti seorang siswa sekolah dasar yang mencari ilmu. Hagen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya, saya tidak tahu banyak, dan saya bahkan tidak tahu di mana akhir dari budidaya keabadian." Bai Santang tiba-tiba merasa bahwa dia meminta terlalu banyak, dan dia sedikit kasar, jadi dia buru-buru meminta maaf. "Tuan Chen, saya terlalu penasaran. Saya mengambil kebebasan, saya sangat menyesal." Hagen tersenyum ringan, "Tidak apa-apa." Setelah keduanya mengobrol sebentar, Bai Santang berteriak, "Semuanya masuk." San Simiao memimpin seseorang masuk. "San Simiao, izinkan saya memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, seluruh istana Yaoang akan berada di bawah komando Tuan Chen. Tidak peduli bahan obat apa yang Anda inginkan, pertama-tama Anda harus membiarkan Tuan Chen memilihnya. Jika ada yang berani menolak, bunuh."
Bai Santang berkata dengan dingin. San Simiao berkata kepada semua orang. Dimengerti, Tuan Muda kedua. San Simiao mengangguk. Pergi dan muat bahan obat ke mobil Tuan Chen, kata Bai Santang. San Simiao buru-buru berkata kepada kepala pelayan, Kiu Tua, pergi dan atur seseorang untuk memuat mobil, dan memuat semua bahan obat. Setelah memberi perintah, San Simiao menatap Bai Santang, lalu ke arah Hagen, membuka mulutnya dan ragu-ragu untuk berbicara. Lihat. Tuan Istana San, bicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Hagen berkata kepada San Simiao. Tuan Chen bertanya padamu, katakan saja padaku secara langsung, apa yang kamu bicarakan? Bai Santang menegur San Simiao. Ya. San Simiao mengangguk lagi, dan kemudian berkata kepada Bai Santang dan Hagen, Tuan Muda kedua, Tuan Chen, 4 tetua lembah Suanyue datang ke kota Tianfeng beberapa hari yang lalu, dan tinggal di dekat cincinnya sebentar, tinggal. Sialan, orang-orang ini pasti ada di sini untuk menyusahkan Tuan Chen, aku akan segera pulang, mengumpulkan beberapa ahli, dan menghancurkan lembah Suanyue. Kata Bai Santang tajam. Saat ini, dia harus sepenuhnya menunjukkan kesetiaan dan rasa hormatnya kepada Hagen. Hagen dalam masalah, dan keluarga Bai harus mengambil tindakan. Tidak, setelah beberapa hari, aku akan pergi dan menghancurkan lembah Suanyue sendiri. Hagen melambaikan tangannya, dan kemudian melanjutkan berkata kepada Bai Santang, aku boleh keluar selama beberapa hari, mengurus keluargaku, dan tunggu aku kembali. Ikutlah denganku untuk menghancurkan lembah Suanyue. Lagi pula, kekuatan Bai Santang lebih tinggi dari Chifeng. Hagen akan pergi ke Hengshan selama beberapa hari, dan keselamatan Suyuki dan Gulinger dalam beberapa hari ini. Lebih aman menyerahkannya pada Bai Santang. Sekarang Hagen khawatir Qin Feng akan datang untuk membalas dendam. Dia seharusnya tidak membiarkan Gulinger melembutkan hatinya dan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Tuan Chen, jangan khawatir. Selama saya, Bai Santang, masih hidup, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kerabat Tuan Chen, kata Bai Santang dengan sungguh-sungguh. Setelah kembali dari rumah Yaoang, Hagen menghubungi Wudong. Wudong menerima batu kasar Hengshan di Hengshan. Setelah menerima telepon dari Hagen, mengetahui bahwa Hagen telah kembali, Wudong bergegas kembali ke ibu kota provinsi langsung dari Hengshan. Hagen memanfaatkan waktu ini untuk memurnikan beberapa pil pengembalian hebat untuk Lin Tianhu, dan dia juga memurnikan pil juling. Tetapi setelah makan beberapa pil juling, kekuatan Hagen tidak meningkat banyak. Kemudian, dengan peningkatan wilayahnya, permintaan Ping akan energi spiritual juga meningkat secara eksponensial. Keesokan paginya, Wudong bergegas kembali, lalu membawa Hagen dan berangkat menuju Gunung Heng lagi. Hengshan tidak terlalu jauh dari Jiangbei, hanya beberapa ratus kilometer, tetapi seluruh pegunungan Hengshan membentang ribuan mil, mencakup beberapa provinsi dan kota. Di kaki Gunung Heng, ada sebuah kota kecil bernama Shancheng. Awalnya, penduduknya jarang, sumber daya langka, dan kehidupan orang-orang sangat sulit. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, batu kasar Hengshan menjadi semakin populer, dan harganya menjadi semakin mahal. Orang-orang yang datang ke sini untuk menambang batu kasar Hengshan semakin banyak, kota pegunungan menjadi makmur. Bab 475. Sekarang populasi asing seluruh kota pegunungan beberapa kali lebih banyak dari populasi aslinya, dan ada tambang besar dan kecil di mana-mana di gunung. Di kota pegunungan terdapat hotel, bar, KTV, dan tempat hiburan lainnya, yang mampu membeli batu kasar semuanya bos besar. Jadi jangan takut mengeluarkan uang. Wudong langsung pergi makan dan berhenti di pintu masuk sebuah restoran. Tuan Chen, kamu pasti lapar juga, ayo makan dulu, lalu kembali ke hotel untuk istirahat. Hagen mengangguk dan keluar dari mobil dengan Wudong. Restorannya tidak terlalu besar, tetapi fasadnya didekorasi dengan baik, dengan cita rasa antik, dan tanda besar di atasnya bertuliskan Lu Cui Sine. Tuan Chen, meskipun restoran ini tidak besar, ini adalah restoran paling populer di sini. Banyak orang datang ke sini untuk makan. Song Tai bintang besar, selama dia kembali ke kota pegunungan, dia akan datang ke restoran ini untuk makan malam.
Wudong membawa Hagen diperkenalkan sambil berjalan. Ketika mereka memasuki restoran, Wudong ingin mencari kamar pribadi, tetapi Hagen menghentikan mereka, hanya mereka berdua, jadi mereka bisa makan apapun yang mereka inginkan, dan tidak perlu mencari kamar pribadi. Menemukan tempat yang relatif terpencil, Wudong secara khusus memesan beberapa hidangan spesial dari restoran tersebut. Sambil menunggu makanan, Hagen melirik pengunjung di restoran, dan menemukan bahwa ada beberapa master tingkat master di sana. Tidak mengherankan melihat begitu banyak master di pertemuan seni bela diri di kota Tianfeng, tetapi bagaimana mungkin ada begitu banyak master di kota pegunungan ini? Aneh untuk mengatakan bahwa meskipun saya sibuk sebelumnya, saya tidak pernah melihat begitu banyak orang. Selama beberapa hari saya datang ke kota pegunungan, saya melihat beberapa kelompok orang asing mendaki gunung satu demi satu. Terlalu banyak. Bahwa Hagen melirik orang-orang di restoran, Wudong buru-buru menjelaskan. Namun, melihat orang-orang ini, Hagen tidak terlihat seperti penjudi batu. Dia melihat bahwa orang-orang ini semua dalam satu kelompok, dan tidak ada yang berbicara. Mereka hanya menundukkan kepala untuk makan, seolah-olah ada sesuatu di pikiran mereka. Apakah batu kasar di Gunung Heng ditambang secara acak? Hagen bertanya pada Wudong. Itu tidak benar. Jika kamu menambang dengan santai, bukankah itu akan berantakan? Tidak ada yang peduli sebelumnya, tapi sekarang tambang batu kasar terbesar di seluruh area telah diambil alih oleh Feng, Song, dan Liu. Ada adalah yang lain beberapa tambang kecil yang tidak disukai ketiga keluarga ditambang oleh orang lain. Tuan Feng yang membuat Tuan Pei menderita saat itu adalah salah satunya, tambangnya berada di arah tenggara, paling dekat dengan puncak gunung. Wudong melewati jendela, dia menunjuk ke Hengshan yang dekat dan berkata, "Oh." Hagen mengangguk. Segera, ketika piring datang, Hagen tiba-tiba menghentikan pelayan yang sedang menyajikan piring dan berkata, "Bung, bolehkah saya bertanya apakah ada sesuatu yang serius terjadi di kota pegunungan? Mengapa saya merasa banyak orang sedang terburu-buru?" Hagen selalu merasa sedikit ada yang salah, dengan begitu banyak master tingkat master yang muncul. Pasti ada sesuatu yang terjadi atau akan terjadi di sini. Ada apa? Aku hanya seorang pelayan, aku tidak tahu. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, tetapi matanya sedikit mengelak, dia jelas tahu sesuatu. Saudaraku, kami dari luar kota, hanya bertanya dengan santai, tidak ada niat jahat. Kata Hagen, mengeluarkan setumpuk uang kertas dan memasukkannya ke dalam saku pelayan. Tumpukan uang kertas itu bernilai ribuan dolar. Pelayan melihat sekeliling, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Biarkan saya memberitahu Anda, tambang lain ditemukan di Hengshan, yang dikatakan penuh dengan batu berharga. Sekarang keluarga Song, keluarga Feng, dan keluarga Liu semuanya ada di sini. Merekrut tentara dan membeli kuda, tampaknya mereka ingin bersaing untuk mendapatkan urat mineral baru yang ditemukan, dan kota pegunungan akan segera berada dalam kekacauan. Saya juga mendengarnya secara tidak sengaja di kamar pribadi, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya mengatakannya." Setelah pelayan selesai berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa. Pembuluh darah baru? Wudong terkejut, aku sudah di sini selama beberapa hari, mengapa aku belum pernah mendengarnya?